Kami mengucapkan selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita. Pada hari Sabat ini menjelang tutup Sabat, kita akan membahas lagi satu pelajaran yang baru pada minggu ini. Baiklah, sebelum kita akan mulaikan acara kita, saya undang sebuah lagu untuk membuka acara kita untuk pujian kepada Tuhan. Kami persilakan. Ini saatnya, saatnya Tuhan dengan segenap roh dan jiwa hati menyembah. Ku nantikan Tuhan bekerja, ku dapatkan kekuatan baru. Ku kan berjalan dan berlari, bukan terbang tinggi dalam ini saatnya, saatnya Tuhan dengan segenap roh dan jiwa hati menyembah. Ku nantikan Tuhan bekerja, ku dapatkan kekuatan baru. Ku kan berjalan dan berlari, bukan terbang tinggi dalam Ku nantikan Tuhan bekerja, ku dapatkan kekuatan baru. Ku berjalan dan berlari, bukan terbang tinggi dalam dan berlari, bukan terbang tinggi dalam Kami mengucapkan terima kasih untuk Adik Edelweiss Lai yang sudah membawakan lagu pujian yang begitu merdu, mengangkat iman percaya kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan mulaikan acara kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Tidak putus-putusnya kami datang kepadamu mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Pada saat ini Tuhan, di hari Sabatmu yang suci, di waktu New Jersey, menjelang penutupan hari Sabatmu yang suci, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Kami akan memulaikan lagi Tuhan pelajaran sekolah Sabat, pembahasan sekolah Sabat pada hari ini. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, Roh Suci-Mu menjadi bagian kami, agar kami dapat mendengarkan dan dapat mengerti,
sehingga kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Berkati juga pendeta muda terus Nenggolan yang akan membawakan pelajaran ini, biarlah Engkau berikan juga kepadanya hikmat akal budi dari surga, sehingga dia dapat membawakan dengan baik. Kami semua memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami dapat mengikuti siaran ini, di Zoom, melalui Zoom maupun live stream, biarlah Tuhan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Ini doa dan harapan kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore semuanya kepada umat-umat Tuhan yang berada di Amerika dan juga selamat pagi umat Tuhan yang di Indonesia dan di Jerman, selamat malam. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Dedilai yang telah mengirimkan video anaknya, Adelweis Lai, yang telah membawakan lagu pujian yang begitu indah. Hamba Tuhan Dedilai ini adalah kakak kelas saya di Universitas Advent Indonesia. Dia adalah kakak kelas saya pada saat saya tingkat 1, dia tingkat 4. Dan saya sangat berterima kasih karena lagu-lagu pujiannya begitu indah. Kalau kita lihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada melalui lagu tadi, katakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaikan Raja Wali, dia akan memberikan perlindungan dan kekuatan pada umat-umatnya. Ini sangat berhubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Pelajaran kita adalah kehidupan perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat lagu tadi, bahwa Tuhan membawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali, mengangkat kita dengan kekuatannya sehingga kita dapat kuat. Kalau kita lihat ayat inti ini katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Allah datang, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Supaya kita mempunyai hidup. Kalau Yesus tidak datang, kita tidak mempunyai hidup. Karena itu dia harus datang. Dia harus datang supaya kita mempunyai hidup. Dan kita mempunyainya bukan hanya sedikit, tapi kita mempunyai dalam kelimpahan. Tuhan melepas kita, membawa kita. Seperti Raja Wali bawa terbang tinggi. Terbang tinggi. Tuhan punya bisnis adalah kehidupan, bukan kematian. Karena itu dia datang untuk kita hidup. Kita masuk ke dalam bacaannya. Triwulan ini adalah pelajaran mengenai perjanjian. Perjanjian yang Allah berikan berdasarkan kasih-Nya untuk manusia. Kasih itu telah membawa Yesus ke salib. Seperti saya kata ayat inti tadi. Yesus datang, dia mati untuk kita hidup. Seperti dikatakan bacaan ini katakan bahwa perjanjian itu adalah berdasarkan kasih-Nya untuk manusia. Kenapa? Kalau Yesus tidak datang, kita tidak memiliki suatu pengharapan. Yang kita miliki adalah rasa takut. Tidak pengharapan. Yang dimiliki oleh rasa manusia adalah masa depan yang kelam, bukan masa depan yang bahagia. Namun karena itu Yesus datang supaya kita memiliki kehidupan. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, maka kasih itulah yang membawa anak Allah yang di tempat yang tinggi turun menjadi manusia. Menjadi manusia. Mati di Kalvari.
Demi apa? Supaya kita memiliki hidup. Bagaimana semuanya ini bekerja? Itu hanya sesederhana sebuah pertukaran Kristus yang menanggung dosa-dosa kita. Yesus mati menanggung dosa-dosa kita dan memberikan kebenarannya supaya melalui Dia kita diperhitungkan sama benarnya dengan Allah sendiri. Jadi apa? Cara bekerjanya Yesus yang menggantikan kita. Yesus yang menggantikan kita. Apakah karena, seperti saya katakan, bukan karena kita punya kelayakan, bukan karena kita punya kemampuan, Yesus mau menggantikan kita. Karena kita tidak layak, bukan karena kita tidak mampu, makanya Dia harus menggantikan kita. Dan inilah yang memberikan kehidupan dan kebahagiaan pada kita. Meskipun hasilnya, puncak dari janji perjanjian adalah tentu saja kehidupan kekal dalam dunia yang dijadikan baru. Right? Nanti kita akan peroleh kehidupan kekal, tapi seperti saya katakan sebelumnya, bahwa start dari dunia ini kita harus memiliki kehidupan kekal, bukan hanya nanti. Tapi start dari dunia ini, Yohanes 17 ayat 3, kita harus mengenal Allah, kita mengenal siapa kita punya Bapa, mengenal kita punya Kristus. Mengenal. Itulah hidup yang kekal. Pada saat ini. Dan pada saat nanti di dunia yang baru, kita akan lebih lagi mengenal siapa Bapa kita. Siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu Roh Kudus. Namun di sini dikatakan, kita tidak perlu menunggunya untuk menikmati berkat perjanjian itu sekarang ini. Tuhan peduli terhadap kehidupan kita sekarang. Seperti saya katakan tadi, Dia datang untuk kita hidup, Dia datang untuk masa depan kita. Dia datang untuk kebahagiaan kita. Dia datang untuk kebahagiaan kita. Dia datang untuk sukacita kita. Pada saat ini, kita pun harus bahagia. Kita pun tidak perlu lagi memiliki rasa takut akan kematian. Seperti lagu Sion kita, hai maut, di mana sengatmu? Kita harus bisa katakan, hai maut, di mana sengatmu? Kenapa? Kita memiliki pengharapan, kita punya masa depan. Kita memiliki kebahagiaan. Yang saat ini semestinya dalam keadaan apapun kita bisa bahagia. Karena kebahagiaan bukan diperoleh dengan harta, dengan kondisi, bukan hanya dengan apa yang kita bisa miliki. Tapi kebahagiaan kuncinya adalah bila kita mengenal Kristus, mengenal Bapa. Di situ kebahagiaan itu ada. Dan yang paling penting, supaya kita bahagia adalah kita mengetahui bahwa Allah peduli kepada kita. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita sekarang. Perjanjian bukanlah satu kesepakatan di mana Anda harus melakukan ini, dan ini, dan ini. Dan kemudian Anda mendapatkan upahmu. Perjanjian yang Allah buatkan bukan dengan paksaan seperti saya katakan di awal. Perjanjian itu diberikan karena kasih Tuhan. Kasih yang Allah berikan itu. Bukan karena kita sudah mengasihi maka Dia mengasihi kita. Namun karena Dia lebih dahulu mengasihi dia. Saya memiliki bacaan, saya belum sempat mengetiknya. Dalam buku Membina Keluarga Sehat,
Membina keluarga sehat, pasal 10 mengatakan seperti ini. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita yang lebih dahulu mengasihi Dia, tetapi ketika kita masih berdosa, Ia telah mati bagi kita. Ia tidak memperlakukan kita sesuai dengan ganjaran kita. Sekalipun dosa kita menuntut penghukuman, Ia tidak menghukum kita. Tahun demi tahun Ia menanggung kelemahan dan kebodohan kita dengan keangkuhan dan penyelewengan kita. Sekalipun kita menyimpang, mengeraskan hati, mengabaikan firman-Nya yang kudus, tangannya tetap diulurkan. Begitu luar biasa bacaan ini. Tulisan Renubat ini mengatakan, apapun yang kita perbuat, kalau kita mau bahagia, kita harus dekat dengan Tuhan. Harus datang ke sumber bahagia itu yang Allah. Dan Allah selalu siap memberikan kebahagiaan itu. Tangannya mengulurkan. Tangannya mengulurkannya kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Tangannya sudah diulurkan sebelum kita mengulurkan tangan kita ke Dia. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita walaupun, ingat, walaupun kita tidak mengasihi Dia. Dia mengasihi kita. Anugerahnya mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Bukan kita yang mencari keselamatan. Tapi anugerahnya mencari kita. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Bahkan walaupun kita sering memberontak terhadap Dia. Allah mengasihi kita. Dan Dia menginginkan kebahagiaan kita. Bukan penderitaan kita. Bukan kesakitan kita. Melainkan kebahagiaan, kedamaian yang Dia berikan setiap harinya. Namun kita tidak pernah sadari itu. Upah pemberian semuanya itu adalah berkat bagi mereka yang oleh iman masuk ke dalam hubungan perjanjian yang dapat menikmati di sini dan sekarang. Jadi upahnya itu dinikmati sekarang. Bukan hanya nanti. Saat ini. Seperti saya katakan. Upahnya adalah apa? Hidup yang kekal saat ini. Start dari dunia ini. Bukan hanya nanti. Seperti saya katakan, Dia menginginkan kita kebahagiaan, bukan penderitaan. Apa buktinya? Kita bisa lihat bacaan Roh Nubuat satu lagi. Semua penghuni surga menaruh perhatian terhadap kebahagiaan manusia. Semua penghuni surga menaruh perhatian terhadap kebahagiaan manusia. Semua, bukan hanya Allah, tapi Allah dan seluruh penghuni surga saat ini menaruh perhatian untuk kebahagiaan manusia, setiap manusia. Allah ingin kita bahagia. Hanya Dia yang bisa memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena Dialah yang memberikan pengharapan. Karena Dialah yang dapat membalikkan air mata. Duka cita menjadi air mata. Kebahagiaan. Hanya Dia yang dapat membalikkan penderitaan menjadi apa? Berkat. Hanya Dia dapat membalikkan setiap kesengsaraan kita menjadi kesukacitaan kita. Hanya Dia. Hanya Allah. Bapa kita yang di surga tidak menutup saluran kegembiraan makhluk ciptaannya. Dia tidak pernah menutup saluran kegembiraan makhluk ciptaannya. Kenapa? Allah itu begitu mengasihi kita. Dia tidak menutup sumber-sumber berkat kita. Walaupun kita menentang Dia. Bahkan seringkali seperti tadi katakan kita melanggar hukumnya. Dia tidak pernah menutup sumber berkat kita, sumber sukacita kita, sumber kegembiraan kita. Berarti siapa yang menutup? Pelanggaran kita dan apa? Dosa-dosa kita, bukan Allah. Dia bukan saja membasuhkan dari dosa serta memberikan tebusan melalui darahnya, melainkan akan memuaskan kerinduan hati semua orang yang mau menanggungnya. Dia katakan, tanggunglah apa? Kuku ringan. Kenapa pada saat kita menanggung kuk Kristus, kuk beban Yesus itu adalah ringan.
beban kita yang berat itu ditimpakan kepada Yesus yang menanggung beban kita. Maksudnya ialah memberikan perdamaian dan sentosa kepada semua orang yang datang kepadanya, meminta roti hidup. Hanya Dia, hanya Kristus yang bisa memberikan kedamaian. Kenapa? Karena dosa kita memiliki rasa takut. Takut akan kematian. Takut akan kesengsaraan. Takut akan penderitaan. Takut akan masa depan. Tapi karena Kristus hadir, maka rasa takut itu hilang. Rasa takut itu hilang. Karena apa? Di sini dikatakan, Dialah yang dapat memberikan perdamaian dan sentosa kepada semua orang yang datang kepadanya. Hanya Kristus yang dapat menghilangkan rasa takut. Hanya Kristus. Kenapa saya katakan hanya Kristus? Pada saat kita menerima Kristus, meminta Dia roti hidup itu, air anggur, air hidup itu, roti hidup itu. Kita meminta roti hidup dan air hidup itu kepada Kristus, kepada Allah. Maka Allah memberikannya kepada kita. Maka kita pun akan kehilangan rasa takut. Karena semua ini disebabkan oleh dosa. Dan pada saat Yesus hadir dalam kehidupan kita, ini akan hilang. Kenapa? Takut akan kematian. Yesus memberikan suatu pengharapan tentang kehidupan. Takut akan penderitaan. Yesus akan memberikan sukacita pada saat di penderitaan. Apa buktinya? Para rasul dalam penderitaan di penjara, disiksa bahkan dihukum mati, pun mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka memiliki sebuah kebahagiaan, sukacita, sumber kedamaian di dalam hatinya. Saya katakan tadi, para pendiri gereja yang mula-mula, kenapa mereka tidak takut atas hartanya yang semakin tidak ada lagi? Yang tadinya kaya jadi miskin, tapi mereka tetap dalam penuh sukacita karena semuanya diberikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Mereka tidak memiliki rasa takut kehilangan harta. Karena mereka tahu apa yang mereka berikan itu tidak pernah jadi sia-sia. Dan mereka tahu bahwa hidup mereka di tangan Tuhan. Apakah mereka jadinya kekurangan? Tidak. Tuhan memberikan berkatnya begitu limpah di luar dugaan mereka. Di luar dugaan mereka. Tuhan memberikan begitu luar biasa berkat-berkat yang berlimpah. Pada saat mereka membutuhkan Tuhan kasih, tidak pernah mereka merasa kekurangan. Karena apa? Karena mereka meminta roti hidup, mereka meminta air hidup bersama dalam hidupnya, maka mereka tidak akan kekurangan. Janji Yesus, jika Dia menjadi roti hidup dan air hidup dalam kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan. Apa artinya? Apakah kita tidak akan merasakan ada masalah, ada tantangan? Banyak masalah dan tantangan, tapi Yesus memberikan jalan penyelesaiannya. Dan Yesus memberikan kedamaian di dalam hidup kita, sehingga pada saat melewati tantangan itu, kita akan merasakan apa? Tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Yesus yang menanggung beban itu. Dia menuntut kita supaya mengiyakan hanya tanggung jawabnya yang akan menuntun langkah kaki kita menuju kebahagiaan yang lebih tinggi yang tidak dapat diperoleh orang-orang yang durhaka. Lihat, Yesus akan menuntun kaki kita untuk apa? Melakukan tanggung jawab yang apa? Yang menuju kebahagiaan yang lebih tinggi yang tidak bisa diperoleh oleh manusia. Seperti khotbah pendeta Rantu, apakah orang kaya bisa bahagia? Belum tentu. Karena kebahagiaan bukanlah dari harta. Apakah orang yang sehat juga belum tentu. Apakah orang sehat bisa memperoleh kebahagiaan? Belum tentu. Karena bukan berdasarkan sehat orang bahagia. Jadi memiliki dunia ini apakah boleh memiliki kebahagiaan? Belum tentu. Karena kebahagiaan itu bukan apa dasar yang kita miliki. Kebahagiaan itu
ada bila Yesus hidup di tengah kehidupan kita. Dia menjadi roti hidup kita. Dia menjadi air hidup kita. Air hidup yang tidak akan berhenti mengalir. Roti hidup yang tidak akan pernah habis. Karena apa? Itulah yang membuat kita akan apa? Merasa memiliki kedamaian dan memiliki kebahagiaan. Yang tidak pernah dimiliki manusia lainnya. Manusia durhaka. Seperti khotbah pendeta Rantu menceritakan pengalaman. Banyak orang-orang kaya mati bunuh diri. Kenapa? Memiliki harta yang begitu kaya, kenapa mati? Karena tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang tenar mati bunuh diri. Kenapa? Karena tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya. Karena sumber kebahagiaan itu hanyalah Kristus itu sendiri. Kehidupan jiwa yang benar dan menggembirakan ialah dengan memperoleh Kristus di dalam hati, pengharapan dan kemuliaan itu. Pengharapan kemuliaan itu. Jadi apa? Apa dikatakan? Kehidupan jiwa yang benar dan menggembirakan ialah memperoleh Kristus di dalam hati kita. Pada saat Kristus ada di dalam hidup kita, menjadi roti, menjadi air hidup kita. Apa yang jadi? Disitulah kebahagiaan. Disitulah kedamaian sesungguhnya. Disitulah kegembiraan yang sesungguhnya. Dan itu tidak dibatasi berdasarkan kondisi. Apapun kondisi kita akan memperoleh kebahagiaan. Buktinya para rasul pada saat di penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan. Nyanyian disampaikan, lagu-lagu pujian disampaikan oleh para rasul. Apa yang jadinya? Pintu penjara terbuka. Karena apa? Lagu pujian mereka. Karena mereka gembira dalam kondisi apapun. Tidak ada. Rasul Paulus disiksa, disesah. Rasul Petrus disalibkan terbaik. Mereka tidak takut. Karena apa? Kristus ada di hati mereka. Dan inilah yang dibutuhkan umat-umat Tuhan pada di akhir zaman ini. Jemaat-jemaat Laodikia membutuhkan Kristus ada di dalam hati mereka. Karena kita butuh roti hidup, butuh air hidup yang akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan, apakah ada Yesus di dalam kehidupan kita? Jawablah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantum. Terima kasih. Sudah bagus sekali. Thank you. Terima kasih Pendeta. Mungkin ada yang tambahan dari yang lainnya? Atau pertanyaan? Sangat memberikan kekuatan. Terima kasih Ibu Pendeta. Dek, ada pertanyaan dari live stream, Dek? Bila tidak ada lagi, saya kembalikan kepada In. Terima kasih untuk pembahasannya. Kita akan masuk pada doa dan kesaksian. Ada hal-hal yang kesaksian yang kita akan doakan, kami persilakan. Bagi ada yang kami persilakan yang di Zoom. Jika ada hal-hal yang kita akan doakan, bersama-sama bisa diutarakan dan kita akan doakan bersama-sama. Mungkin ada yang dari Zoom? Mama. Oh, Mama mau.
Silakan. Ma, ini Mungkin masih di unmute. unmute. Ini Inang sama anak kami mohon didoakan kami yang sudah tua, soalnya di Parongpong ini lagi apa namanya, lagi Warna merah. lagi marak itu, makasih Dok. Lagi marak itu COVID. Iya, jadi yang tua-tua seperti Mama, Papa ini mohon doanya. Memang tadi udah dibilang kalau ada Kristus di dalam hati kita, kita tidak perlu takut seperti itu. Iya, tapi Jadi, wah, gimana ya? Seperti apa ya? Supaya ada di dalam hati kita gitu, Kristus. Nanti Iya. Yap. Kita akan doakan selain doa dari Mama. Ya, supaya kami selalu bergantung kepada Tuhan. Ya. Ada lagi yang lain? Makasih Mama. Ya, Yena. Ada lagi permohonan doa yang lain? Mungkin di Zoom, di live stream deh. Dan kita doakan juga kesehatan kita masing-masing biar kita semua tetap sehat dan tidak terhalang dalam pelayanan kita masing-masing. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami telah melewati sabat-Mu yang begitu indah. Dari pagi pelajaran sekolah sahabat, yang telah menekankan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang begitu kasih kepada kami. Karena kasih-Mu lah, maka kami dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dan di khotbah kami dapat pelajaran yang begitu baik yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung, yang mengingatkan bahayanya sifat sombongan di dalam kehidupan kami. Dan Allah tidak menghendaki umatnya memiliki sifat ini ya Tuhan. Karena itu dapat menjadi koreksi bagi kami semua untuk mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa Surgawi, dan barusan lagi kami telah mempelajari firman Tuhan kembali diberikan. Bahwa Allah itu memang begitu mengasihi kami walaupun kami tidak layak untuk dikasihi. Walaupun kami sering jatuh di dalam dosa, namun Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan kasih karunia-Mu mencari kami. Engkau datang ke dunia ini. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu ya Tuhan, biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami, yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan,
Hamba-Mu mendoakan Tante Shana Laluan yang mendoakan kakaknya untuk Engkau memanggil dia. Memanggil dia kembali ke dalam kandang. Ketuk hatinya Tuhan, ingatkan apa yang Tuhan telah berikan kepada dia. Hal yang sama ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa yang disampaikan oleh Tante Eti yang mendoakan keluarganya untuk kembali ke jalan yang benar. Dari kecil mereka telah dididik mengenal kebenaran. Dan pada saat ini mereka keluar, namun panggil mereka, kembalikan mereka ke kandang. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Soputan yang selalu disampaikan oleh Om Angli dan Tante Lucy. Biarlah kasih-Mu menjangkau mereka ya Tuhan. Mereka sudah tahu kebenaran sahabat. Dan biarlah hati mereka ya Tuhan, Engkau benar-benar bekerja keras di dalam hati mereka. Ingatkan mereka bahwa kebenaran yang mereka dengarkan adalah kebenaran yang Engkau katakan kepada mereka. Sehingga mereka dapat memilih Engkau menjadi juru selamat mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk doa yang disampaikan oleh Tante Yalces Tambanua ya Tuhan. Untuk anaknya Priscilia agar tetap di dalam kebenaran. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja keras dalam hatinya ya Tuhan. Mengingatkan bahwa hidup kami harusnya terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami selalu bisa di dalam kebenaran-Mu saja. Itu karena kasih-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan kurang sehat. Seperti Alden Syihotang, Dana Setanggang, dan Joni Kawan, Henry Watupongo ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka. Biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Walangitan ya Tuhan, Panto, di North Carolina ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau melawat mereka. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk silent request yang disampaikan oleh Lana Nicole dan Evi Angelo dan Tante Eli Cherry ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka sampaikan di dalam hati mereka pada saat permasalahan yang mereka hadapi, tantangan hidup yang mereka hadapi ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebagaimana janji-Mu, jika mereka hadir, mereka meminta Engkau roti hidup dan air hidup dalam kehidupan mereka, maka Engkau akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Engkau akan memberikan kedamaian dan sukacita yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan di Bandung dan sekitarnya yang pada saat ini dalam keadaan zona merah karena COVID-19 yang merajalela di sana ya Tuhan. Khususnya di daerah Parompong. Biarlah Engkau melindungi umat-umat Tuhan di sana. Khususnya hamba-Mu berdoa untuk orang tua hamba-Mu ya Tuhan. Di masa tua mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan yang berasal dari surga. Penjagaan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Sehingga mereka pun dapat terus memperoleh kedamaian, sukacita yang berasal dari surga. Kesehatan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Alex Rantung dan keluarga. Biarlah Engkau memberikan kesehatan yang berasal dari surga, memberikan kekuatan sehingga mereka dapat terus menyaksikan kasih Tuhan, menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan, menjadi contoh bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga kesaksian yang disampaikan jadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan dan mengasihi Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberikan hikmat yang berasal dari surga sehingga dia dapat terus memimpin kami umat-umat Tuhan. Mendorong kami untuk terus melayani Engkau dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk
doa yang disampaikan permohonan oleh Kalina yang mendoakan adiknya Tiur Tobing yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau melawat dia ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesembuhan. Sehingga dia pun dapat bersuka cita dan memiliki kebahagiaan yang berasal dari sembuh saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat hamba-Mu, Firna Piri ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan yang berasal dari surga, kesembuhan, sehingga dia dapat terus melayani Tuhan dan menyatakan Kristus di dalam kehidupannya ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa terima ucapan syukur yang disampaikan oleh Tante Reni karena Om Jimmy sudah kembali setelah tiba di Indonesia dalam keadaan baik dan sehat. Ini semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Yang telah ikut dalam acara kebaktian di live stream maupun Zoom. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang akan selalu menyertai kami semua. Biarlah kasih Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami semua dapat penuh dengan rasa sukacita, damai, dan kebahagiaan yang berasal dari surga. Karena doa ini kami alasan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Dan demikianlah acara kita pada hari ini sudah selesai. Jika ada permohonan doa yang tidak sempat kami doakan pada malam ini, kita mempunyai tim doa Jemaat Fisdak yang akan selalu mendoakan permohonan doa saudara-saudara yang belum sempat kami doakan. Tetapi kami akan doakan di tim doa kami. Terima kasih itu sudah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Sampai kita ketemu pada besok malam. Tuhan memberkati kita semua.